semuanya. Jadi hari ini kita mau ngobrolin soal budaya Indonesia yang super kaya dan beragam nih teman-teman. Kalian juga udah pasti tahu kan kalau Indonesia itu punya ratusan suku, bahasa, adat istiadat, dan berbagai warisan budaya dari Sabang sampai Merauke. Terus kalau dilihat dari pulau yang ada di Indonesia juga banyak nih teman-teman. Indonesia itu punya 6 pulau besar yang pulau itu juga dibagi lagi menjadi daerahnya masing-masing. Kelihatan banget nih teman-teman bahwa negara kita unik banget kan? Nah, budaya-budaya ini sebenarnya bukan hanya hiasan atau formalitas aja, tapi bagian penting dari identitas bangsa kita. Sayangnya, sekarang kita hidup di era globalisasi nih teman-teman. Semua serba cepat, serba digital, dan informasi dari luar negeri gampang banget masuk. Akibatnya, banyak budaya lokal kita yang mulai terpinggirkan dan bahkan dilupakan. Dari sekian banyaknya budaya di Indonesia, kali ini kita mau fokus bahas budaya Jawa Barat nih teman-teman, khususnya yang ada di kota Bandung. Kenapa nih Bandung? Soalnya selain jadi kota yang lagi kita tinggali sekarang, Bandung itu punya kekayaan budaya yang luar biasa nih teman-teman. Ada bahasa Sunda, upacara adat, kayak Serentahun, terus Tembuni, terus ada tari-tarian juga nih teman-teman, seperti tari Jaipong, tari Merak, dan juga ada permainan tradisional yang sering dimainin sama anak-anak di kota Bandung teman-teman, seperti kaleci, ucing-ucingan, ucing sumput, congklak, bekles, dan lain-lain. Tapi meskipun kaya budaya, kenyataannya sekarang unsur-unsur budaya itu makin jarang kita temui di kehidupan sehari-hari nih. Bahasa Sunda makin jarang dipakai anak muda, upacara adat makin jarang diketahui, bahkan permainan tradisional pun udah mulai tergeser nih teman-teman sama gadget. Sekarang, saya akan membahas mengenai hasil dari kegiatan yang telah kami lakukan. Jadi, kegiatan yang kami lakukan ini merupakan pembagian kuesioner yang melalui Google Form dengan tujuan untuk mencari tahu apakah budaya Jawa Barat di Kota Bandung ini sudah mulai terpinggirkan atau sudah mulai terlupakan oleh warga-warga Kota Bandung. Kami memulai kuesioner ini pada hari Kamis tanggal 22 Mei hingga Sabtu tanggal 24 Mei, dan target dari responden kami yang kami cari ialah remaja-remaja mahasiswa hingga dewasa maupun hingga yang sudah bekerja ataupun sudah tua. Selama kami membuka form, kami mendapatkan 20 responden, di mana 65% berusia 15 sampai 25 tahun, 20% berusia 26 sampai 40 tahun, dan yang terakhir 15% berusia di atas 40 tahun. Sehingga terlihat bahwa target responden kami itu sudah tepat sasaran. Dari pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan mengenai apakah Anda mengetahui budaya Jawa Barat, kami mengetahui bahwa pengetahuan responden akan budaya Jawa Barat itu seimbang antara 55% orang yang tahu dan 45% orang yang tidak tahu. Alasan-alasan yang mereka berikan akan jawaban ini beragam. Ada yang menjawab diajarkan langsung dari keluarganya, tetapi ada juga yang menjawab mereka tidak pernah diajarkan budaya Jawa Barat sehingga mereka tidak tahu apa itu budaya Jawa Barat, hingga ada yang pernah mendengar, mungkin dari berita, mungkin dari cerita guru, tetapi tidak mengetahui secara mendalam mengenai budaya-budaya Jawa Barat tersebut. Selanjutnya, pada pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan mengenai frekuensi pemakaian bahasa Sunda, terdapat respon yang beragam dengan jawaban yang paling dominan adalah kadang-kadang di 35% dan jawaban paling sedikit adalah tidak pernah di 5%. Hal ini menandakan bahwa tidak semua orang di Bandung memakai bahasa Sunda dengan sering. Alasan para responden ini beragam. Ada yang menjawab mereka diajarkan di keluarga sehingga mereka sering memakai bahasa Sunda, tetapi juga ada yang menjawab jarang memakai karena komunikasi itu lebih mudah memakai bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan mengenai pentingnya melestarikan budaya. 90% dari responden sepakat bahwa melestarikan budaya itu penting. Sementara 10% lainnya menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa saja. Alasan dari responden ini dapat dibagi menjadi dua, di mana ada yang setuju bahwa budaya itu penting untuk dilestarikan dan tidak setuju bahwa budaya itu penting untuk dilestarikan. Di mana orang yang merasa penting menjawab budaya Indonesia adalah identitas
dan kepunyaan Indonesia yang wajib dijaga. Sementara orang yang berkata bahwa budaya tidak penting untuk dilestarikan mengatakan bahwa sudah ada bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, dan juga kita harus mengikuti arus globalisasi sehingga melestarikan budaya itu tidak sepenting itu. Selanjutnya pada pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan mengenai apakah budaya lokal mulai ditinggalkan masyarakat. Dengan tidak ada responden yang menjawab tidak, dan semuanya menjawab ya atau mungkin, di mana 65% responden memilih iya dan sisanya memilih mungkin. Alasan yang mereka berikan atas jawaban ini secara garis besar merujuk pada hal-hal berikut, yaitu pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi, dan kurangnya bahkan tidak adanya pengajaran mengenai budaya-budaya tersebut. Jadi kesimpulan yang kita ambil di Jawa Barat, khususnya di kota Bandung itu sebenarnya sangat kaya karena ada bahasa Sunda, ada upacara adat, dan ada juga permainan tradisional contohnya seperti ucing-ucingan. Tetapi generasi sekarang sudah mulai menyingkirkannya dan mereka sudah jarang memakai bahasa daerah. Mereka tidak tahu makna di balik upacara adat itu seperti apa, dan juga mereka sudah tidak memainkan permainan tradisional lagi. Kok bisa ya? Ya karena salah satunya teknologi dan budaya luar yang sangat mendominasi, dan ditambah tidak ada dorongan dari masyarakat sekitar ataupun di sekolah. Tapi bukan berarti terlambat, dan kita masih bisa mengenali di sosial media atau video kreatif atau di lainnya. Mulai dari hal kecil kita juga bisa kok dengan ikut berbahasa Sunda, atau kita mengajak adik-adik kita untuk memainkan permainan tradisional. Kalau misalnya bukan kita yang mengajak, siapa lagi yang akan mengajak